Saya kuliahnya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya kalau misalkan ditanya kenapa memilih prodi ini, pasti yang pertama karena bahasa itu jantung peradaban. Terus kalau misalkan tadi teman-teman nih punya tadi kegemaran dalam bidang bahasa juga, itu boleh-boleh juga sih kalau misalkan mau join di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini sih yang paling menarik kalau misalkan tadi di prodi Diksatrasia ya, ngopi sambil diskusi sastra tentunya. Itu sih ya, misalnya kalau misalkan teman-teman ada waktu luang nih sama teman-teman yang lainnya ngumpul, itu tuh kalau misalkan ngopi itu pembahasannya banyak banget gitu, tentang sastra kah, tentang peradaban yang sekarang sedang terjadi kah, itu juga sih. Terus juga kalau misalkan mata kuliahnya itu ada kayak belajar teknologi, selain mendalami sastranya ya, banyak gitu. Berarti bukan hanya tentang sastranya aja gitu. Kalau misalkan nih teman-teman punya tadi hobi dalam sastra, hobi dalam misalkan teater, terus juga orang-orang yang bakat atau minat di bidang pokoknya tulis-nulis gitu deh, itu emang udah cocok banget deh buat di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu. Bermakna. Yang pertama karena menciptakan karya dengan penuh makna, menjalani hidup yang bermakna, dan menjadi seseorang yang bermakna. Aku itu kuliah di jurusan Pendidikan Matematika. Kenapa sih aku milih prodi ini? Yang pertama, karena matematika itu merupakan ilmu yang sangat fleksibel. Jadi, lulusannya bukan hanya bekerja di bidang guru saja, tetapi bisa di banyak bidang lainnya. Yang seru itu ketika kita belajar micro teaching. Di sana kita itu latihan langsung gimana sih rasanya menjadi seorang guru itu. Nah, uniknya di pendidikan matematika ini kita tidak hanya berhitung saja, tetapi dituntut juga untuk bisa menyampaikan materi kepada siswa. Nah, jurusan ini cocok buat kamu yang suka berpikir kritis, logis, dan ingin berbagi ilmu dengan orang lain. Jika kamu sabar, lalu bisa berpikir dengan logis, yakin deh bakal cocok di jurusan pendidikan matematika. Satu kata untuk pendidikan matematika itu adalah solutif. Karena di matematika itu kita diajarkan untuk bisa mencari solusi secara logis, dan itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari kita. Saya kuliah di PJKR ya, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Kenapa saya memilih prodi PJKR? Karena saya merasa bahwa passion saya berada dalam olahraga dan gizi. Itu benar-benar cocok buat kuliah di prodi PJKR. Dan juga saya melihat fasilitas di Unsap itu cukup lengkap untuk PJKR. Ada GOR, ada gym, dan lain-lain. Itu menjadi motivasi tambahan saya untuk masuk ke prodi PJKR. Mungkin kalau misalkan ditanya tentang hal yang paling seru dan unik, itu ada di ketika kita mendapatkan mata kuliah praktek. Karena apabila kita mata kuliah praktek itu seperti tidak kuliah. Tapi bukan berarti kita kuliahnya main-main ya. Tapi mungkin karena kita mempelajari suatu cabang olahraga, karena kalau praktek itu pasti cabang olahraga, lalu kita mempelajari dasar-dasarnya, sampai kita mempraktekkan langsung permainannya, itu bahkan sangat amat menyenangkan dan hampir tidak ada beban sama sekali untuk melakukannya. Juga atlet yang terlibat dari Unsap, skalanya itu ada nasional, bahkan internasional pun sudah ada. Jurusan ini cocok untuk orang yang pasti gemar atau minat berolahraga, dan juga aktif dalam kegiatan keseharian. Mau itu organisasi juga bagus, karena kita memiliki organisasi yang cukup besar, Hima PJKR, dan juga orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena PJKR itu prospek kerjanya pasti nantinya akan menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin. Maaf. Kenapa menjadi seorang pemimpin? Contohnya, menjadi guru, pemimpin bagi para murid-muridnya. Menjadi pelatih, pemimpin bagi para atlet-atletnya. Dan menjadi konsultan, pasti menjadi pemimpin atau penasehat bagi
para klien-klien. Kerajaan. Kenapa kerajaan? Karena olahraga itu adalah raja dan gizi adalah ratu. Apabila Anda menggabungkan keduanya, maka Anda akan mendapatkan sebuah kerajaan. Untuk itu, apabila Anda ingin mendapatkan kerajaan untuk diri Anda sendiri, join PJKR Unsap. Aku kuliah di jurusan pendidikan guru pendidikan ini. Alasan saya memilih jurusan ini karena yang pertama secara personal, saya suka dengan anak kecil. Yang kedua, prospek kerja dari pendidikan guru pendidikan ini tidak hanya menjadi guru, tetapi juga bisa menjadi asesor, bisa menjadi dosen, bisa menjadi PNS, dan bisa menjadi wirausaha di bidang pendidikan seperti kita membuka cabang bimbel atau daycare. Hal yang paling seru itu kita bisa mendalami dunia anak dari berbagai mata kuliah. Terus yang paling unik yaitu hampir 90% mahasiswa pendidikan guru itu sudah bekerja di lembaga seperti di TK, di RA, dan di Koba. Jurusan ini cocok bagi orang-orang yang suka dengan anak, terus yang ingin berkontribusi dalam perkembangan di dunia. Keren, kreatif, edukatif, energi. Aku kuliah di PGSD sejak 2021. Dan kenapa sih aku milih di prodi PGSD? Karena aku percaya dengan aku memilih PGSD, aku bisa mendapatkan karir yang menjanjikan. Karena dengan mengambil PGSD ini kita bisa menjadi ASN, apalagi menjadi guru nantinya akan ada PNS, P3K. Kemudian juga selain itu bisa berwirausaha dengan membuka bimbel dan juga bisa menjadi pegawai BUMN. Pokoknya masuk PGSD bisa menjadi apapun karena multitasking juga gitu. Selain dari itu, yang aku tahu semenjak aku masuk PGSD, aku plot twist banget. Ternyata dosen-dosen PGSD itu baik-baik banget. Aku kira bakalan galak ya yang namanya dosen itu, tapi ternyata ketika masuk PGSD, selain dari dosennya asik, juga dosennya kompeten. Karena banyak juga dosen PGSD yang menjadi asesor ataupun fasilitator untuk guru penggerak gitu. Untuk hal paling seru dan unik, karena PGSD itu dicetak untuk menjadi guru, pastinya selama perkuliahan kita tidak hanya teori, tidak hanya materi, tetapi juga ada prakteknya. Nah, di PGSD itu ada yang namanya micro teaching. Itu paling seru di micro teaching itu ketika kita berperan sebagai guru dan kemudian teman-teman kita berperan sebagai murid. Nah, itu part paling seru, paling unik karena yang seumuran kita nih, teman-teman kelas kita menjadi seorang murid dan mereka itu perannya lebih dari seorang murid. Entah itu tantrumnya, nangisnya, pokoknya mereka mendadak menjadi seorang murid yang lebih nakal dari murid yang sebenarnya. Nah, di situ kita sebagai guru perannya harus bisa mengendalikan, harus bisa mengkondusifkan kembali kelas ataupun keadaan kelas gitu. Itu sih yang paling seru di PGSD itu. Oke, jurusan ini cocok untuk orang yang pastinya multitasking, karena guru PGSD itu tidak hanya mendidik, tetapi juga mengajarkan seperti ketika kita belajar mengajar, tetapi ketika kenaikan kelas kita tuh kan harus ada pentas nih. Pastinya siapa lagi yang melatih anak-anak buat nari, siapa lagi yang melatih anak-anak buat nyanyi. Terus kalau buat lomba pantomim kan kita juga. Jadi pastinya PGSD itu yang multitasking. Nah, selain itu juga PGSD harus suka anak-anak.
Kenapa sih harus suka anak-anak? Karena kalau misalkan nantinya jadi guru nih, pastinya akan berhadapan dengan anak-anak. Dan yang pastinya, seseorang yang masuk PGSD ini harus mau belajar, karena guru itu pembelajar sepanjang masa. Oke, satu kata buat jurusan aku, PGSD itu cahaya menurut aku. Kenapa sih cahaya? Karena PGSD itu merupakan pelita atau cahaya di tengah kegelapan. Bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menuju gerbang kesuksesan. Apa yang mengantarkan anak-anak kita menggali potensinya, melihat luasnya dunia, dan pastinya PGSD itu menjadi sangat peran penting untuk pertumbuhan anak. Saya berkuliah di jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Terus kenapa saya kuliah di jurusan tersebut? Dikarenakan saya memiliki basic keteknikan, di mana saya itu memang suka di bidang otomotif. Pesan di teknik mesin tersendiri, kami